Di tanah timur yang subur namun kering di musim kemarau, hiduplah seorang petani tua bersama istrinya dan 14 anak mereka. 7 laki-laki dan 7 perempuan, keluarga besar yang hidup sederhana dari hasil kebun. Setiap hari mereka menanam jagung dan ubi, tapi anehnya hasil panen selalu gagal. Malam itu, sang ayah memutuskan berjaga dan menemukan penyebabnya. Seekor babi hutan besar merusak tanaman. Ia berkata, "Mulai malam ini, anak-anakku bergiliran menjaga kebun." Namun hanya Suri Ikun, si bungsu, yang berani maju. "Ayah, biar aku yang jaga malam ini." Dengan busur dan panah di tangan, ia menunggu di bawah cahaya bulan. Saat suara gemerisik terdengar, babi hutan muncul. Panah Suri Ikun melesat dan mengenai leher hewan itu. Ia berhasil. Pagi harinya ia membawa pulang buruannya. Namun kakak sulungnya, Neno, iri hati. Ia pura-pura memuji, tapi diam-diam menertawakan adiknya. Saat membagi daging, Neno memberi Suri hanya kepala babi. "Ini bagianmu," katanya sinis. Suri Ikun tetap tersenyum dan menerima tanpa protes. Ibunya menatap sedih. "Jangan dendam, nak." Suri menjawab lembut, "Tidak, ibu. Tuhan tahu siapa yang ikhlas." Beberapa minggu kemudian, sang ayah kehilangan gerindanya di hutan. Ia menyuruh Neno mengambilnya. Neno takut dan menipu ayahnya. "Baiklah, tapi aku ajak Suri Ikun supaya tidak sendirian." Mereka berangkat malam-malam. Saat tiba di tengah hutan, Neno pura-pura tertinggal, lalu berbalik pulang diam-diam. Suri Ikun sendirian di hutan gelap. Ia memanggil, "Kak Neno, di mana kau?" Tapi yang menjawab justru suara berat dari kegelapan. "Aku di sini, Suri." Dari balik pepohonan muncul makhluk hitam bermata merah. Mereka menangkapnya dan membawanya ke gua. Pemimpin hantu berkata, "Jangan makan dia dulu, kita gemukkan dulu." Mereka tertawa menakutkan. Hari demi hari, Suri Ikun dikurung dalam gua gelap. Tapi di sela batu, ia melihat 2 anak burung kecil kelaparan. Ia berbagi makanan yang sedikit itu dengan mereka. "Makanlah, teman kecilku." Setiap hari ia memberi mereka makan, hingga kedua burung tumbuh besar dan kuat. Suatu sore, 2 burung itu menatap Suri dan berbicara, "Suri Ikun, engkau telah menolong kami, sekarang giliran kami menolongmu." Burung-burung itu ternyata sakti. Saat malam tiba, mereka menyerang para hantu dengan cahaya dari sayap mereka. Hantu-hantu ketakutan dan lari terbakar cahaya. Suri Ikun dipegang dan dibawa terbang menembus kabut. Mereka terbang tinggi melewati lembah dan bukit. Angin dingin menyapu wajahnya. "Kemana kita?" tanya Suri. "Ke tempatmu yang baru," jawab burung itu. "Tempat bagi hati yang sabar." Mereka menurunkan Suri di bukit hijau penuh bunga. Tiba-tiba, tanah itu berubah menjadi taman indah dan istana perak. "Itu hadiah untuk hatimu yang tulus," kata burung itu. Suri Ikun berterima kasih dengan air mata haru. Ia tinggal di sana dengan damai. 2 burung sakti datang setiap pagi, mengajarkan tentang syukur dan keikhlasan. Tahun demi tahun berlalu, Suri tak pernah sombong, tetap rendah hati dan berdoa untuk keluarganya. Suatu hari burung sakti berkata, "Apakah kau ingin melihat keluargamu?" Suri menunduk, "Aku rindu, tapi aku takut Kak Neno masih membenciku." Burung itu tersenyum, "Maafkanlah, maaf adalah sayap bagi jiwa." Mereka pun terbang kembali ke kampungnya. Rumah keluarganya telah hancur dan sepi. Hanya ayahnya yang masih hidup, tua dan lemah. Mereka berpelukan penuh air mata. Ayah berkata, "Anakku, aku mengira kau telah tiada. Syukurlah Tuhan mengembalikanmu." Malam itu mereka duduk di bawah bintang. "Ayah," kata Suri, "aku tidak ingin membalas kejahatan. Aku hanya ingin keluarga kita damai." Ayah tersenyum, "Kau sudah jadi lelaki sejati, Suri." Keesokan harinya, Suri meminta 2 burung sakti memulihkan desanya. Burung-burung itu mengepakkan sayapnya, dan tanah yang kering berubah subur, sungai mengalir, pohon berbuah. Desa kembali hidup, penuh tawa dan harapan. Melihat itu, Neno datang berlutut. "Maafkan aku, Suri. Aku iri, aku jahat." Suri mengangkat wajah kakaknya. "Aku sudah memaafkan sejak lama, Kak. Tuhan membalas kebaikan, bukan kebencian." Sejak hari itu, keluarga mereka hidup damai dan sejahtera. 2 burung sakti menjadi penjaga langit di atas desa. Jika ada orang berbuat baik, masyarakat timur percaya 2 burung itu akan terbang melingkar di langit senja, memberi pertanda restu. Demikianlah legenda Suri Ikun dan 2 burung sakti dari Nusa Tenggara Timur. Kisah ini mengajarkan,
Sekecil apapun kebaikan, jika dilakukan dengan hati yang ikhlas, akan berbuah keajaiban. Subscribe ya, kebaikan tidak selalu dibalas segera, tapi ia tak pernah hilang. Kesabaran dan ketulusan akan membuka jalan bagi keajaiban. Maaf adalah kekuatan sejati yang membebaskan hati dari luka masa lalu.